Sore itu, langit Jakarta berwarna oranye keemasan, menciptakan suasana yang sempurna untuk menjelajahi jalanan kota. Lina, seorang wanita berusia 25 tahun, berjalan sendirian di trotoar yang ramai. Dia mengenakan gaun hitam sederhana yang menonjolkan lekuk tubuhnya, dengan rambut panjangnya yang tergerai lembut tertiup angin. Setiap langkahnya penuh percaya diri, meskipun di dalam hatinya, dia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. Lina adalah seorang desainer grafis yang bekerja dari rumah. Meskipun dia mencintai pekerjaannya, dia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Hari-harinya dihabiskan di depan layar komputer, dan malamnya diisi dengan film dan buku. Dia ingin merasakan kehidupan yang lebih berwarna, lebih berani. Dan sore itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Saat melintasi sebuah kafe kecil, aroma kopi yang baru diseduh menggoda inderanya. Dia berhenti sejenak, memutuskan untuk masuk dan menikmati secangkir cappuccino. Di dalam kafe, suasana hangat dan nyaman, dengan suara musik lembut mengalun di latar belakang. Lina duduk di sudut, mengamati orang-orang di sekitarnya, merasakan kehidupan yang mengalir di sekelilingnya. Setelah beberapa menit, dia meraih ponselnya dan mulai menjelajahi media sosial. Namun, perhatian Lina teralihkan ketika seorang pria memasuki kafe. Dia memiliki penampilan yang menarik, dengan rambut hitam yang sedikit berantakan dan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Pria itu mengenakan jaket kulit dan celana jeans, tampak santai namun penuh percaya diri. Lina tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Rizky, berjalan ke arah meja Lina. Dia tersenyum, dan Lina merasakan jantungnya berdegup kencang. "Maaf, bolehkah saya memotret wajahmu?" Tanyanya dengan nada yang tenang namun penuh ketertarikan. Lina terkejut, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Rizky yang membuatnya merasa nyaman. "Tentu," jawabnya, meskipun dia tidak yakin mengapa dia setuju begitu cepat. Rizky mengeluarkan kameranya, dan Lina merasakan ketegangan yang aneh saat dia bersiap untuk difoto. Dia berusaha untuk tersenyum alami, tetapi jantungnya berdebar-debar. Rizky mengarahkan kameranya, dan saat lensa mengarah ke wajahnya, Lina merasakan seolah waktu berhenti. Dia tidak hanya merasa seperti objek yang difoto, tetapi juga sebagai bagian dari momen yang lebih besar. Ada keintiman dalam interaksi itu, seolah-olah mereka berbagi rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. "Bagus sekali," Rizky berkata sambil melihat hasil jepretannya. "Kamu memiliki ekspresi yang sangat menarik." Lina tersipu, merasa bangga sekaligus canggung. "Terima kasih," jawabnya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpesona. Setelah beberapa foto, Rizky mengajak Lina untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," katanya. Lina merasa hatinya bergetar. Dia tidak pernah bertemu seseorang yang begitu langsung dan menawan. Mereka mulai berjalan menyusuri trotoar, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Rizky bercerita tentang kecintaannya pada fotografi, bagaimana dia menemukan keindahan dalam hal-hal kecil di sekitar. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Rizky menggambarkan dunia melalui lensa kameranya. Dia merasa seolah-olah Rizky melihatnya bukan hanya sebagai seorang wanita, tetapi sebagai sebuah karya seni yang layak untuk diabadikan. "Bagaimana denganmu? Apa yang membuatmu bahagia?" tanya Rizky, menatapnya dengan intens. Lina terdiam sejenak, terkejut oleh pertanyaan itu. Dia tidak terbiasa berbagi perasaannya dengan orang asing. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Rizky yang membuatnya merasa aman untuk membuka diri. "Aku suka menciptakan sesuatu," jawabnya akhirnya. "Desain grafis memberiku kesempatan untuk mengekspresikan diri. Tapi kadang-kadang, aku merasa terjebak dalam rutinitas." Rizky mengangguk, seolah memahami perasaannya. "Kita semua butuh sedikit petualangan dalam hidup kita," katanya dengan senyuman. Mereka terus berjalan, melewati keramaian kota, dan Lina merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Rizky. Setiap tawa, setiap sentuhan tangan mereka saat berpapasan, menciptakan gelombang kehangatan di dalam dirinya. Dia tidak pernah merasa sehidup ini sebelumnya. Saat matahari mulai terbenam, Rizky mengajak Lina ke sebuah taman kecil yang tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi. Di sana, suasana menjadi lebih tenang, dan mereka duduk di bangku kayu, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun.
Rizky mengeluarkan kameranya lagi, kali ini untuk mengambil foto pemandangan. Ini adalah tempat favoritku, katanya sambil mengarahkan kamera ke arah matahari yang terbenam. Lina mengagumi cara Rizky menangkap keindahan alam. Kamu benar-benar memiliki bakat, puji Lina, dan Rizky tersenyum, tampak bangga. Setelah beberapa saat, Rizky berbalik dan menatap Lina. Kamu tahu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa tentangmu, katanya dengan nada serius. Lina merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyanya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu bersemangat. Sepertinya kamu memiliki cerita yang dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan luar, jawab Rizky. Lina terdiam, terkejut oleh pernyataan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa melihat lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Malam semakin larut, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Rizky dan Lina berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat mereka merasa terhubung. Namun, di dalam hati Lina, ada rasa takut yang mulai muncul. Dia tahu bahwa pertemuan ini mungkin hanya sementara, dan dia tidak ingin kehilangan momen berharga ini. Ketika mereka berpisah, Rizky meminta nomor telepon Lina. Aku ingin menghubungimu lagi, katanya dengan senyuman yang membuat Lina merasa hangat. Dia memberikan nomornya, dan saat Rizky pergi, Lina merasa ada sesuatu yang hilang. Dia menatap punggung Rizky yang menjauh, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kerinduan. Malam itu, Lina pulang dengan perasaan yang campur aduk. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Rizky, tentang bagaimana satu pertemuan singkat bisa mengubah pandangannya tentang hidup. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan. Apakah Rizky benar-benar akan menghubunginya? Atau semua ini hanya ilusi dari malam yang indah? Lina berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit, berharap bahwa pertemuan ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari sebuah petualangan baru yang penuh warna. Setelah beberapa saat berjalan, Lina dan Rizky menemukan diri mereka di sebuah taman kecil yang tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi. Suasana di taman itu tenang, dengan suara burung berkicau dan angin sepal-sepal yang menyegarkan. Mereka duduk di bangku kayu yang menghadap ke kolam kecil, di mana ikan-ikan koi berwarna-warni berenang dengan lincah. Tempat ini indah, kata Lina, mengagumi pemandangan di sekelilingnya. Rizky mengangguk, senyumnya lebar. Aku sering datang ke sini untuk mencari inspirasi. Kadang-kadang, aku hanya duduk dan mengamati orang-orang. Setiap orang memiliki cerita yang unik. Lina merasa terhubung dengan Rizky. Dia tidak hanya seorang fotografer, tetapi juga seorang pengamat kehidupan. Apa cerita terindah yang pernah kamu tangkap? Tanyanya, penasaran. Rizky berpikir sejenak, lalu menjawab, ada seorang nenek yang aku temui di pasar. Dia menjual bunga dan selalu tersenyum, meskipun hidupnya tampak sulit. Aku memotret wajahnya, dan saat aku melihat kembali foto itu, aku bisa merasakan kebahagiaan dan keteguhan hatinya. Lina terpesona oleh cara Rizky melihat dunia. Kamu memiliki cara yang luar biasa untuk menangkap keindahan dalam kesederhanaan, ujarnya. Rizky menatapnya, seolah mencari sesuatu di dalam matanya. Dan kamu, Lina, memiliki keindahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Kata-kata itu membuat Lina merasa hangat di dalam. Dia tidak pernah mendengar pujian seperti itu sebelumnya. Dan hatinya berdebar. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan seiring waktu berlalu, kedekatan di antara mereka semakin kuat. Rizky mulai bercerita tentang perjalanan-perjalanannya, tempat-tempat yang telah dia kunjungi, dan orang-orang yang telah dia temui. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh setiap kata yang keluar dari bibirnya. Suatu hari, aku ingin pergi ke Bali, kata Lina, matanya berbinar. Aku ingin melihat pantai, merasakan pasir di antara jari-jari kakiku, dan menikmati matahari terbenam. Rizky tersenyum, Bali adalah tempat yang luar biasa. Aku pernah ke sana beberapa kali. Mungkin aku bisa menunjukkan tempat-tempat tersembunyi yang tidak banyak orang tahu. Lina merasa hatinya bergetar mendengar tawaran itu. Aku akan sangat senang, jawabnya, membayangkan petualangan yang mungkin mereka jalani bersama. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan.
Apakah ini hanya sebuah pertemuan singkat? Apakah Rizky akan menghilang seperti yang sering terjadi dalam hidupnya? Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna merah jambu dan ungu yang menakjubkan. Rizky mengeluarkan kameranya lagi, meminta izin untuk memotret Lina di bawah cahaya senja. "Kamu akan terlihat cantik dalam cahaya ini," katanya, dan Lina tidak bisa menolak. Dia berdiri di depan Rizky, merasakan angin lembut yang menyentuh kulitnya. Rizky mengarahkan kameranya, dan Lina berusaha untuk tetap tenang. Namun, saat dia melihat ke dalam mata Rizky, dia merasakan ketegangan yang aneh. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pemotretan. Ada koneksi yang dalam, seolah-olah mereka berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Rizky memotret beberapa kali, dan setiap kali dia menekan tombol shutter, Lina merasa seolah-olah dia sedang ditangkap dalam momen yang abadi. Setelah sesi pemotretan, Rizky mendekat dan berkata, "Kamu tahu, aku merasa seperti kita sudah saling mengenal lama, meskipun baru bertemu hari ini." Lina tersenyum, merasakan getaran yang sama. "Aku juga merasa begitu. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikat kita." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi impian dan harapan. Rizky bercerita tentang keinginannya untuk mengadakan pameran foto, sementara Lina mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan desain yang dapat menginspirasi orang lain. Mereka saling mendukung, memberikan semangat satu sama lain, dan saat malam tiba, kedekatan mereka semakin dalam. Ketika mereka berjalan kembali ke jalanan yang ramai, Rizky tiba-tiba berhenti dan menatap Lina dengan serius. "Lina, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu." Lina terkejut, tetapi hatinya melompat kegirangan. "Aku juga ingin itu," jawabnya, suaranya bergetar. Mereka berdua tersenyum, dan Rizky meraih tangan Lina, menggenggamnya dengan lembut. Sentuhan itu membuat Lina merasakan aliran listrik yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Mereka melanjutkan perjalanan, tangan mereka saling menggenggam, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Namun, di dalam hati Lina, ada keraguan yang mengganggu. Dia tahu bahwa pertemuan ini mungkin hanya sementara. Rizky adalah seorang pengembara, dan dia sendiri terjebak dalam rutinitas. Meskipun demikian, dia tidak bisa menahan perasaannya. Dia ingin menikmati setiap momen yang ada, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di sebuah restoran kecil, berbagi makanan dan tawa. Rizky menceritakan kisah-kisah lucu dari perjalanan-perjalanannya, sementara Lina berbagi kenangan masa kecilnya. Mereka tertawa, berbagi keintiman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat mereka berpisah di depan kafe tempat mereka bertemu, Rizky menatap Lina dengan tatapan yang dalam. "Aku akan menghubungimu," katanya, dan Lina merasa hatinya bergetar. "Aku berharap bisa bertemu lagi." Mereka saling berpelukan, dan saat Lina melangkah pergi, dia merasa seolah-olah dia meninggalkan sebagian dari dirinya di sana. Namun, saat dia berjalan pulang, keraguan itu kembali menghantuinya. Apakah Rizky benar-benar akan menghubunginya? Atau semua ini hanya ilusi semata? Dia tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, malam itu telah mengubah hidupnya. Dia merasa hidup, bersemangat, dan siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Lina melangkah ke dalam kegelapan malam, merindukan sosok yang baru saja mengisi hidupnya dengan warna-warna baru. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, setelah menghabiskan waktu bersama Rizky, Lina pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang, tetapi di saat yang sama, ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rizky adalah seorang pengembara, dan pertemuan mereka mungkin hanya sebuah kebetulan. Namun, dia bertekad untuk menikmati setiap momen yang ada. Keesokan harinya, Lina terbangun dengan semangat baru. Dia memeriksa ponselnya, berharap ada pesan dari Rizky. Namun, layar ponselnya kosong. Dia merasa sedikit kecewa, tetapi dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin Rizky sedang sibuk dengan pekerjaannya sebagai fotografer. Dia memutuskan untuk melanjutkan harinya,
berfokus pada desain yang sedang dikerjakannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Lina terus berharap untuk mendengar kabar dari Rizky, pesan yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Dia mulai merasa cemas. Apakah Rizky benar-benar tertarik padanya? Ataukah semua itu hanya ilusi dari malam yang indah? Setiap kali dia melihat foto-foto yang diambil Rizky, hatinya bergetar, tetapi rasa rindu itu semakin menyakitkan. Suatu sore, Lina memutuskan untuk kembali ke taman tempat mereka pertama kali bertemu. Dia berharap bisa merasakan kembali kehangatan momen itu, meskipun tanpa kehadiran Rizky. Saat dia duduk di bangku kayu, dia mengingat setiap detail pertemuan mereka. Senyuman Rizky, tatapan matanya, dan bagaimana dia merasa hidup saat bersamanya. Namun, saat melihat sekeliling, Lina merasakan kesepian yang mendalam. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto-foto yang diambil Rizky. Setiap gambar mengingatkannya pada momen-momen indah yang mereka bagi. Dia merindukan suara tawa Rizky, cara dia berbicara tentang dunia, dan bagaimana dia membuatnya merasa istimewa. Namun, saat dia menatap layar, dia menyadari bahwa semua itu mungkin hanya kenangan yang akan segera memudar. Setelah beberapa jam menunggu, Lina merasa putus asa. Dia memutuskan untuk pulang, tetapi saat dia berbalik, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Rizky berdiri di ujung jalan, menatapnya dengan senyuman yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Lina!" teriaknya, berlari menghampiri. Lina merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. "Rizky! Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini," kata Lina, suaranya bergetar. Rizky menghampirinya, dan mereka saling berpelukan. "Aku merindukanmu," katanya, dan Lina merasakan kehangatan yang mengalir di dalam dirinya. "Aku juga merindukanmu," jawabnya, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Mereka duduk di bangku yang sama, dan Rizky mulai bercerita. "Maaf aku tidak menghubungimu. Aku harus pergi keluar kota untuk proyek fotografi, dan aku baru saja kembali." Lina merasa lega mendengar penjelasan itu, tetapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang kembali muncul. "Apakah kamu akan pergi lagi?" tanyanya, berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya. "Sejujurnya, aku tidak tahu. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu," jawab Rizky, menatapnya dengan serius. Lina merasakan harapan yang tumbuh di dalam dirinya. "Aku juga ingin itu," katanya, dan mereka berbagi senyuman yang penuh arti. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Rizky menunjukkan foto-foto yang dia ambil selama perjalanannya, dan Lina terpesona oleh keindahan setiap gambar. "Kamu benar-benar memiliki bakat," puji Lina, dan Rizky tersenyum bangga. "Tapi aku tidak akan pernah bisa menangkap keindahan yang aku lihat di matamu," katanya, dan Lina merasa pipinya memerah. Saat malam semakin larut, Rizky mengajak Lina untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, dan Lina merasa semakin dekat dengan Rizky. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang terus mengganggu. Dia tidak ingin kehilangan momen ini, tetapi dia juga tidak ingin berharap terlalu tinggi. Ketika mereka berhenti di tepi kolam, Rizky menatap Lina dengan serius. "Lina, aku tahu kita baru saja bertemu, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kita. Aku ingin mengenalmu lebih baik." Lina merasakan jantungnya berdegup kencang. "Aku juga merasakan hal yang sama," jawabnya, suaranya bergetar. Namun, saat mereka saling menatap, Lina merasakan ketegangan yang aneh. Dia tahu bahwa pertemuan ini mungkin tidak akan bertahan selamanya. "Rizky, apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah kamu akan pergi lagi?" tanyanya, berusaha untuk tidak terlihat cemas. Rizky terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi aku ingin berusaha untuk kita." Mereka saling menggenggam tangan, dan Lina merasakan aliran listrik yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Dia ingin percaya bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah, tetapi di dalam hatinya, ada rasa takut akan kehilangan. Saat mereka berpisah malam itu, Rizky mencium kening Lina dengan lembut. "Aku akan menghubungimu," katanya, dan Lina merasa harapan kembali menyala. Namun, keesokan harinya, saat Lina menunggu pesan dari Rizky, rasa cemas kembali menghantuinya. Dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rizky adalah seorang pengembara,
dan dia sendiri terjebak dalam rutinitas. Apakah mereka benar-benar bisa bersama? Apakah semua ini hanya ilusi dari malam yang indah? Hari-hari berlalu, dan meskipun Lina terus berharap untuk mendengar kabar dari Rizky, pesan yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Dia merasa putus asa, dan saat dia melihat foto-foto yang diambil Rizky, hatinya bergetar. Dia merindukan kehadirannya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus menunggu. Suatu malam, saat Lina duduk di balkon apartemennya, dia melihat bintang-bintang di langit. Dia teringat pada momen-momen indah yang mereka bagi, dan dia merasa ada sesuatu yang hilang. Dia tidak ingin kehilangan kenangan itu, tetapi dia juga tidak ingin terjebak dalam harapan yang tidak pasti. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Lina melihat layar dan melihat nama Rizky. Jantungnya berdegup kencang saat dia membuka pesan itu. Lina, aku harus pergi lagi. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa kutolak. Aku minta maaf. Pesan itu membuat hatinya hancur. Dia merasa seolah-olah semua harapannya hancur dalam sekejap. Lina menatap layar ponselnya, air mata mengalir di pipinya. Dia tidak bisa mempercayai bahwa semua ini terjadi. Dia merasa kehilangan, seolah-olah bagian dari dirinya telah diambil. Dia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua kenangan indah yang mereka bagi terasa seperti mimpi yang telah berakhir. Malam itu, Lina berbaring di tempat tidurnya, merasakan kesedihan yang mendalam. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya tanpa kehadiran Rizky. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus melanjutkan. Dia tidak bisa terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Dia harus menemukan cara untuk bangkit kembali. Beberapa minggu kemudian, Lina memutuskan untuk pergi ke Bali, tempat yang selalu dia impikan. Dia ingin merasakan kebebasan dan menemukan kembali dirinya. Saat dia berdiri di tepi pantai, merasakan pasir di antara jari-jarinya, dia menyadari bahwa meskipun Rizky telah pergi, kenangan mereka akan selalu ada di dalam hatinya. Dia melihat matahari terbenam, dan saat cahaya keemasan menyinari wajahnya, dia merasa seolah-olah Rizky ada di sampingnya. Dia tersenyum, merasakan harapan baru. Meskipun mereka terpisah oleh jarak, dia tahu bahwa cinta dan kenangan itu akan selalu hidup di dalam dirinya. Lina berjanji untuk tidak melupakan momen-momen indah yang mereka bagi. Dia akan terus mengejar impian dan menemukan keindahan dalam hidupnya, seperti yang diajarkan Rizky. Dan meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dia siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan cinta yang telah dia temukan.